Silahkan tarik napas panjang dan tutuplah mata saat Anda menghembuskan napas. Perhatikan otot-otot dan syaraf di sekitar mata Anda. Lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di sana. Lepaskan setiap otot sehingga mata Anda benar-benar rileks. Sambil terus bernapas, perhatikan bagian dahi ke atas dan rasakan setiap bagian kecilnya. Mungkin terasa tegang dan kaku. Lemaskanlah dahi Anda. Lepaskan semua ketegangan di sana sehingga dahi Anda terasa sangat-sangat rileks. Sekarang perhatikan bagian wajah Anda. Rasakan apabila ada ketegangan di sana. Rasakan bagian tersebut dan lemaskan otot-otot di bagian tersebut sehingga Anda benar-benar sangat rileks dan santai. Sekarang perhatikan bagian dagu Anda. Perhatikan otot-otot yang menggerakkan dagu Anda. Lemaskan setiap otot yang ada di sana sehingga dagu Anda benar-benar sangat rileks dan santai. Sekarang perhatikan leher Anda. Perhatikan pada otot-otot yang menggerakkan leher Anda. Lemaskan leher Anda. Buang semua ketegangan dan kekakuan di sana. Santai, rileks. Leher Anda lemas. Setiap otot dan syaraf menjadi sangat lemas, santai dan rileks. Setiap sel menjadi sangat santai dan rileks. Sambil Anda duduk santai di kursi Anda, saya ingin tahu kalau Anda bisa membayangkan sebuah tangga turun ke bawah. Bentuk tangga tersebut dapat berupa tangga yang pernah Anda lihat ataupun tangga yang Anda ciptakan sendiri. Saat Anda mencapai puncak tangga itu, Anda melihat ke bawah dan Anda memperhatikan bahwa ada 10 anak tangga yang menuju ke bawah. Dan saat Anda terus mengamati anak-anak tangga tersebut, Anda tahu, Anda dapat merasakan bahwa setiap langkah menuruni tangga akan membuat Anda semakin santai dan semakin nyenyak, lebih nyenyak dari sebelumnya. Setiap melangkah turun, semakin terasa nyenyak dan semakin larut, semakin nyenyak, semakin lelap, sehingga pada saat Anda melangkah di anak tangga ke-10, turun semakin nyenyak, dan Anda mungkin tertarik bahwa sangat mudah untuk membiarkan diri Anda menjadi santai, rileks, dan nyenyak. Semakin dalam, lebih nyaman. Baik, lanjut ke anak tangga berikutnya. 9. Semakin dalam dan semakin nyenyak lagi. Rasa santai Anda menjadi 2 kali lipat. Bagus, lepaskan. Dan kini anak tangga ke-8. Anda menjadi sangat malas, mengantuk dan sangat mengantuk, sangat santai dan merasa nyaman. Lalu kini anak tangga ke-10. Biarkan, bagus sekali. Anda menjadi lebih dalam lagi dan lebih nyenyak. Kini anak tangga ke-6. Semakin nyenyak lagi, lebih santai lagi. Ke-5. Baik, santai, semakin dalam lagi. Bagus, biarkan hal ini terjadi. Ke-4. Semakin mengantuk dan mengantuk lagi. Ke-3. Lepaskan, semakin santai dan semakin santai lagi. Lebih santai dari biasanya, sangat malas, larut sangat dalam. 2. Lebih dalam dan lebih dalam lagi daripada sebelumnya. 1. Kini Anda benar-benar sangat rileks, tidur dengan sangat nyenyak. Dan saat Anda mengetahui bahwa ini adalah anak tangga terakhir, Anda mengetahui bahwa 1 langkah lagi berarti sudah sampai di bawah. Ya, melangkah sekali lagi sampai di lantai dasar. Rasakan seluruh tubuh menjadi sangat lemas, sangat malas dan mengantuk luar biasa, sehingga Anda tidur dengan sangat-sangat nyenyak dan lebih nyenyak daripada biasanya. Saya akan menghitung mundur dari 3 ke 1 bersamaan dengan tarikan nafas Anda. Dan pada hitungan ke-1 nanti bayangkan Anda berada di suatu tempat yang sangat nyaman dan aman bagi diri Anda sendiri.
Boleh saja suatu tempat yang pernah Anda kunjungi, boleh saja tempat imajiner, atau boleh saja rumah atau kamar Anda sendiri. Terserah Anda. 3. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Rasakan semakin santai. Bayangkan tempat itu dengan jelas. 2. Tarik nafas lebih dalam lagi. Rasakan lebih santai lagi. Hembuskan perlahan. Bagus sekali. Bayangkan Anda sudah sangat dekat dengan tempat itu. 1. Rasakan diri Anda benar-benar berada di situ. Amati suasananya. Suasananya sangat menyenangkan, membuat diri Anda semakin santai, lebih dalam lagi, semakin dalam, semakin nyenyak. Temukan kedamaian dalam diri Anda sendiri di tempat ini. Anda semakin mudah merasakan kedamaian ini, ketenangan yang luar biasa, lebih dalam, lebih damai, lebih santai. Nikmatilah dan hayati. Semakin santai, semakin nyenyak, semakin damai. Anda telah mencapai kondisi rileks yang dalam karena Anda telah memutuskan untuk menjadi mantan pecandu rokok. Anda telah mengambil langkah awal yang sangat besar karena Anda telah mengetahui seberapa merusaknya kegiatan merokok bagi tubuh Anda. Anda tahu bahwa merokok menghambat aliran darah dan udara di paru-paru Anda. Kadar panas yang terdapat di batang rokok menyerang permukaan tipis yang ada di mulut, tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru Anda. Anda tahu bahwa paru-paru menahan hampir seluruh komponen yang Anda hirup. Beratus-ratus zat kimia menjadi polusi bagi tubuh Anda. Terdapat beberapa penelitian tentang radiasi dari rokok. Mereka mempelajari orang-orang yang merokok 1,5 pak rokok sehari. Mereka menemukan bahwa orang-orang ini mengalami radiasi yang cukup besar di saluran bronkitis, sama seperti dalam kulit terkena sinar X 300 kali dalam setahun. Dan dari radiasi ini saja menurut mereka dapat menyebabkan kanker paru-paru. Anda tahu bahwa nikotin membuat pembuluh darah Anda menyempit, memutuskan aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh Anda. Karbon monoksida benar-benar menyingkirkan oksigen dari sel darah merah Anda. Ia menguasai tubuh Anda paling tidak 6 jam setelah satu batang rokok. Anda tahu bahwa merokok dapat memicu serangan jantung, emfisema, dan stroke. Energi Anda terbuang karena merokok. Anda tahu bahwa merokok adalah kebiasaan kotor. Pakaian Anda bau, nafas Anda bau, rumah Anda bau oleh karena bau rokok. Anda telah membuat keputusan yang bijaksana. Ini adalah langkah awal yang baik yang telah Anda pilih. Keputusan yang akan memberikan Anda banyak hadiah. Belum lagi kebiasaan dari orang yang mencintai dan peduli kepada Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang tersebut khawatir dan tidak bahagianya mereka mengenai kebiasaan merokok Anda. Inilah saatnya Anda berubah. Tidak akan ada lagi sebuah kertas berisi tembakau yang memerintah hidup Anda. Anda tidak lagi menyia-nyiakan hidup Anda. Dengan mengikuti sugesti yang saya berikan ke Anda akan menjadi mantan pecandu rokok dan Anda akan membentuk kemampuan menjadi hipnotis bagi diri sendiri. Anda akan memegang kendali. Anda akan sangat menikmati diri Anda memegang kendali. Instruksi yang akan saya berikan disebut sebagai sugesti pasca hipnotis. Di dalam keadaan terhipnosis, pikiran bawah sadar Anda menjadi terbuka dan semakin mudah diakses. Dan sugesti yang saya buat di level ini akan sangat efektif bagi Anda. Sugesti awal yang akan saya berikan adalah Anda akan mengikuti instruksi yang saya berikan setiap hari. Tepat pada saat saya memberikannya, Anda
akan mengikuti instruksi setiap hari seperti yang saya berikan setiap hari di minggu. Mulai besok pagi Anda akan mengikuti ritual ini. Anda akan membeli merek rokok berbeda tiap hari yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Lalu Anda akan membukanya dan mengeluarkan 5 batang rokok. Kemudian Anda akan mematahkan 5 batang rokok tersebut, menghancurkannya dan membuangnya. Buang jauh-jauh. Anda tidak menginginkannya. Anda hanya akan memiliki 15 batang rokok dalam satu hari. Dan Anda akan mengatakan kepada diri Anda sendiri, ini adalah jatah saya untuk hari ini. 15 batang rokok sudah cukup buat saya di hari ini. 15 batang rokok sudah cukup buat saya di hari ini. Lalu rencanakan apa yang akan Anda lakukan terhadap 15 batang rokok itu. Bagaimana Anda akan membagi 15 batang rokok dalam satu hari. Menggunakannya lebih banyak saat Anda cenderung menghisapnya di periode tertentu. Pikirkanlah dan rencanakan hari Anda. Selama hari itu Anda menyiapkan segelas air sebagai pengganti asbak. Asbak Anda sudah disingkirkan ke lemari atau kemanapun yang Anda inginkan, jauh dari Anda. Anda akan menyimpan rokok Anda di laci atau di tas Anda di lokasi yang tidak menyenangkan. Anda tidak boleh membawa kemanapun rokok tersebut bersama Anda. Harus dipisahkan dari Anda. Saat Anda merasa ingin merokok, Anda akan meneguk air minum, dan Anda bertanya kepada diri Anda, apakah saya menginginkan merokok hari ini atau tidak? Jika keputusan Anda adalah tidak, Anda akan melanjutkan pekerjaan Anda dan melupakan keinginan untuk merokok, dan Anda mungkin sulit untuk melupakan hal tersebut. Namun Anda memegang kontrol penuh atas pikiran Anda. Anda akan melupakan dengan mudah dan kembali ke pekerjaan Anda. Bila keputusannya ya, Anda akan merokok 1 batang saja untuk hari ini. Anda akan mengambilnya dan merokok. Dan hal tersebut tidak apa-apa dilakukan. Saat Anda merasa cukup dengan rokok tersebut, buanglah. Beberapa orang merasa tidak menginginkan untuk melanjutkannya. Beberapa hanya ingin setengah batang rokok saja. Beberapa bahkan hanya ingin mencicipi busanya saja. Kapanpun Anda merasa cukup, saat itu juga Anda membuangnya. Bersihkan asbak Anda dan terus lakukan hal tersebut lagi dan lagi. Di akhir hari Anda akan melakukan ritual kedua. Anda akan melihat kotak rokok apakah terdapat sisa rokok. Bila masih sisa, Anda akan menghancurkannya dan membuangnya. Hancurkan saja semuanya dan buanglah. Tidak tersisa sedikit pun. Anda tidak menginginkannya. Anda juga membuang kotak kosong tersebut. Saya akan mengulang kembali instruksi untuk Anda dengan sangat jelas. Di pagi hari Anda akan membeli sekotak rokok merek lain. Buang 5 batang dan katakan kepada diri Anda, ini adalah jatah saya untuk hari ini. 15 batang rokok sudah cukup untuk saya. Anda akan merencanakan kapan Anda akan merokok. Jauhkan rokok tersebut dari jangkauan Anda dan letakkan di lokasi yang tidak menyenangkan. Saat Anda ingin merokok, Anda akan minum air dan menarik nafas perlahan. Lalu tanyakan diri Anda, apakah saya ingin merokok hari ini atau tidak. Jika keputusan Anda tidak, Anda melupakan dan melanjutkan pekerjaan Anda. Bila keputusan Anda iya, merokoklah. Jika sudah merasa cukup, buanglah. Di akhir hari, ambil rokok yang tersisa, hancurkan dan buanglah. Anda merasa bahwa 15 batang rokok sudah cukup untuk Anda. Untuk beberapa saat, saya akan mengajarkan Anda langkah awal dalam self-hypnosis. Ada 3 langkah yang akan Anda pelajari. Hari ini saya akan mengajarkan Anda yang pertama, dikenal sebagai teknik pre-sleep. Anda akan melakukan latihan ini setiap malam sebelum tidur. Mulai dari nanti malam, Anda akan mencari posisi nyaman seperti yang Anda lakukan setiap malam sebelum tidur. Dan tepat sebelum Anda tidur, Anda akan mengatakan sesuatu tepat seperti yang akan saya katakan kepada Anda. Pengulangan kata yang akan Anda lakukan adalah, bagi saya 15 batang rokok lebih dari cukup buat saya. Anda harus mengatakan tepat seperti kalimat tersebut. Untuk 5 kali pengulangan pertama, Anda akan mengatakan, bagi saya 15 batang rokok sudah lebih dari cukup.
dan saya merasa luar biasa. Dan sekarang saat Anda melakukannya, Anda akan menggunakan jari untuk menghitung. Untuk setiap kali pengulangan yang Anda katakan, Anda akan memulainya dari jari kelingking kanan sembari berkata, bagi saya 15 batang rokok sudah lebih dari cukup dan saya merasa luar biasa. Saat Anda sudah sampai di ibu jari, Anda telah 5 kali mengulang. Anda dapat berhenti. Anda akan tetap melanjutkan penghitungan dengan menggunakan jari di tangan kiri, menurunkan satu persatu jari bila Anda selesai mengulang. Bagi saya 15 batang rokok sudah lebih dari cukup dan saya merasa luar biasa. Anda lalu akan melanjutkan ke jari telunjuk dan seterusnya. Saat Anda mencapai jari kelingking, berarti Anda telah mengulang sebanyak 10 kali. Anda akan mengulang keseluruhan proses sekali lagi, mulai dari tangan kanan. Setelah selesai dengan jari kanan, lanjutkan dengan jari kiri. Saat Anda selesai, Anda telah mengulang sebanyak 20 kali. Sekarang tahap yang paling penting, Anda harus mengulang sebanyak 20 kali sebelum tertidur. Anda harus dapat bertahan untuk tidak tertidur sebelum Anda selesai mengulang 20 kali. Setelah mengulang selama 20 kali, Anda lalu dapat tidur dengan nyenyak. Apa yang akan terjadi saat Anda jatuh tertidur dan sebagainya adalah sebagai berikut. Kata-kata yang Anda katakan berulang-ulang selama 20 kali akan meresap ke dalam pikiran Anda. Pikiran bawah sadar Anda yang akan merasuk ke dalam dan menjadi bagian-bagian yang memiliki kekuatan di diri Anda. Anda akan melihat kekuatan itu bekerja. Anda harus melakukannya setiap malam 7 hari dan Anda harus dapat menahan rasa kantuk sampai Anda selesai mengulang 20 kali. Di sesi berikutnya, Anda akan belajar langkah kedua dalam self-hypnosis. Anda akan belajar bagaimana cara membuat Anda pribadi terhipnosis dan bertahan selama 3-4 menit. Lalu bagaimana cara membangunkan diri Anda sendiri dari hipnosis. Anda akan belajar menjadi hipnosis pribadi bagi diri sendiri. Anda akan mengembangkan kemampuan untuk mengarahkan pikiran subconscious Anda untuk menciptakan kondisi yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Mengganti keadaan yang tidak Anda inginkan sekarang. Anda akan merasakan kekuatan Anda pribadi bekerja di bawah pengaruh Anda. Sekarang, untuk mengembangkan kemampuan ini, Anda harus melatihnya secara teratur. Anda tidak boleh melewatkannya. Sejenak bayangkan Anda dan saya sedang bepergian bersama, dan yang akan Anda lakukan adalah membayangkan berada di gedung lantai 10. Dan sekarang kita akan menuju ke lantai 1 dengan menggunakan lift. Selama kita di dalam, kita memperhatikan angka-angka di atas lift. Semakin kita turun, semakin dalam Anda masuk ke dalam hipnosis. Saat kita keluar dari lift, akan terlihat koridor panjang dan kita akan berjalan menuju koridor tersebut bersama-sama. Bayangkan Anda dan saya masuk ke dalam lift, pintu menutup, dan kita akan bertamasya. Lihat ke atas, kita sedang berada di lantai 10. Sekarang kita menuju turun. 9, semakin dalam dan dalam. 8, 7, 6, semakin dalam sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, pintu terbuka dan kita keluar. Lihatlah koridor panjang dan sekarang kita akan berjalan keluar dari lift. Sambil berjalan kita melihat banyak karya seni yang bagus, beberapa cermin, dan kita bertanya-tanya apa yang ada di akhir koridor. Rupanya ada 2 ruangan di ujung koridor ini. Semakin kita mendekati ruangan pertama, kita melihat apa yang tertera di pintu ruangan tersebut. Tertulis di atasnya, ini adalah smoking area atau smoking room. Saya bertanya-tanya, apa yang ada di dalam sana? Mari masuk dan temukan jawabannya. Pintu terbuka dan kita masuk ke dalamnya. Kita melihat sekeliling.
dan menghisap asap rokok. Ini adalah ruangan menghisap rokok. Sulit sekali bernapas, semakin sulit bernapas. Lihatlah wajah-wajah di sekitar sini. Orang-orang itu tersiksa. Mereka tidak ingin hidup. Mereka memilih hidup yang lain dari yang Anda pilih. Mereka memilih untuk tidak hidup. Lihatlah sekeliling, lihatlah wajah-wajah yang jelas. Lihatlah mereka. Lihatlah bagaimana parahnya mereka tidak ingin hidup. Oh Tuhan, ruangan ini parah sekali. Semakin parah sekarang, semakin parah. Saya tidak bisa bernafas. Semakin parah ruangan ini. Oh Tuhan, lihatlah ruangan ini parah sekali. Lihatlah wajah mereka. Lihatlah, perhatikan seksama karena kita akan segera meninggalkan ruangan. Tetapi lihatlah dengan jelas. Mungkin Anda kenal dengan orang-orang ini. Mungkin Anda kenal mereka. Lihat lebih dekat. Lihatlah baik-baik. Bisa saja itu Anda. Oke, mari pergi dari sini. Ayo pergi. Mari kita pergi. Tarik nafas dalam-dalam. Bagus sekali. Narik nafas lagi. Nafas Anda. Ayo, bersihkan paru-paru Anda setelah melihat keadaan parah itu. Lupakan penglihatan itu. Oke. Wow, saya tidak suka ruangan itu. Saya pikir Anda juga tidak menyukainya. Mari turun ke bawah sekarang dan mari kita lihat ada ruangan lain apa di sana. Ada apa di ruangan ini? Di atasnya terdapat tulisan, ini adalah Room of Life. Wow, mari lihat ada apa di dalam sini. Mari kita buka pintunya dan masuklah ke dalam. Tarik nafas dalam, mari masuk. Segar sekali ruangan ini dan lihatlah di sekeliling. Ada banyak orang di sini. Pasti inilah hari berhenti merokok mereka. Betul sekali. Lihat, mereka memiliki keluarga dan teman-teman dan orang-orang yang mereka cintai di sekelilingnya. Lihat bagaimana bahagianya mereka. Lihat mereka dan lihat. Mereka juga memiliki kunci spesial yang mengizinkan mereka untuk keluar, yang akan membuat hidup mereka menjadi lebih lama. Ruangan ini benar-benar menyenangkan. Semua orang berpesta dan bersenang-senang. Tersenyumlah karena Anda berhasil mencapai sesuatu, dan seluruh perasaan menyenangkan lainnya sedang Anda rasakan. Oh, sungguh menyenangkan. Tapi kita harus pergi sekarang. Lihat, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Karena kita berlama-lama di sini, kita harus keluar dari sini. Tetapi Anda bisa kembali minggu depan. Minggu depan adalah hari kelulusan Anda, hari di mana Anda berhenti merokok dan Anda akan dapat berada di sana. Untuk sekarang kita harus pergi, kita harus meninggalkan ruangan ini sekarang. Kita akan masuk kembali ke elevator dan akan turun 10 lantai lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pintu terbuka dan di sini kita berada di koridor panjang di mana kita berada di minggu lalu. Sekarang tengoklah ke bawah aula. Terlihat ada 3 ruangan saat ini. Minggu lalu hanya ada 2 ruangan. Mari kita menuju ke sana. Saya bertanya-tanya, ada apa di ujung sana? Saya merasa dengan apa yang terdapat di ruangan ketiga. Wow, tidak ada ruangan ini minggu kemarin. Mungkin ada hal baru di sana dan kita bisa telusuri. Kita lihat saja nanti. Saat kita menuju ke sana, kita sampai di ruangan pertama lagi. Itu adalah smoking room. Kita harus menuju ke sana lagi. Saya tahu kita tidak menyukainya. Tapi mari kita ke sana dan ulangi kejadian yang lalu. Wow, kita tidak pernah mau akan ke ruangan itu lagi. Sekarang mari kita lihat ada apa di ruangan kedua. Ruangan kedua tidak ada di sini waktu itu.
Ruangan ini disebut smoking control room. Saya penasaran apa yang ada di dalamnya. Wow, Anda punya tugas sekarang di ruangan ini. Lihat, ada sebuah papan tulis dengan sebuah kapur, sebuah papan tulis hitam, dan di bawahnya terdapat seember pembersih. Seember pembersih berwarna oranye dengan spons besar dalamnya. Dan lihatlah apa yang terdapat di papan tulis. Penting sekali. Saya melihat ruangan itu ada dua kata tertulis di papan, pleasure dan need. Dan lihat yang lain yang tergambar di sana, sebuah rokok. Anda punya tugas sekarang, tugas yang sangat penting untuk dilakukan. Anda harus berdiri dan mengambil spons tersebut dan celupkan spons dalam pembersih. Hapus setiap huruf di papan tersebut. Dan dari kegiatan ini Anda sebenarnya akan memutuskan setiap hubungan yang Anda miliki dengan merokok. Dengan menghapus pleasure dan need dan gambar rokok tersebut, Anda sebenarnya memutuskan setiap kegiatan keterkaitan dengan dari rokok. Misalnya, Anda bisa membayangkan dengan meminum secangkir kopi menggantikan posisi rokok, minum minuman lain untuk menggantikan rokok, bertemu dengan orang lain, dan apapun krisis yang hadir di dalam hidup Anda. Anda akan secara efektif menghapus setiap ketertarikan, dan Anda akan memiliki kebiasaan baik tersebut. Jadi sekarang menjauhlah ke papan tulis, ambillah spons itu dan hapuslah P dari kata pleasure. Sudah selesai, bagus. Hapuslah L. Sudah selesai, bagus. Hapuslah E. Bagus. Hapuslah A. Bagus. Hapuslah S. Bagus. Hapuslah U. Bagus. Hapuslah R. Kemudian hapuslah E. Lalu hapuslah N. Hapuslah E. Hapuslah E. Dan terakhir hapuslah D. Sekarang ambillah pembersih dengan spons. Hapuslah gambar rokok. Ayo lanjutkan. Hapuslah selamanya. Hapus selamanya dari hidup Anda. Marahlah kepadanya. Bagus sekali. Menyenangkan sekali melakukannya. Hapuslah rokok. Anda bebas dari rokok selamanya. Dan tidak akan pernah menyentuh rokok lagi. Sekarang ayo keluar dari ruangan. Anda mengerjakan kerjaan Anda. Ayo sekarang kembali ke aula dan ke room of life. Mari masuk ke dalamnya. Tarik nafas dalam. Rasanya menyenangkan, dan lihat teman dan orang-orang tercinta Anda bersamamu di sekelilingmu. Pergilah ke sana. Ini kuncimu sekarang. Nikmatilah, karena Anda telah memberikan hidup Anda tambahan umur. Sekarang sebelum Anda pergi, katakan pada diri Anda lagi dan lagi, saya bukan perokok dan saya luar biasa. Saya bukan perokok dan saya luar biasa. Saya bukan perokok dan saya merasa luar biasa. Sekarang nikmatilah waktu bersama teman-teman dan keluarga Anda, dan lihatlah betapa bahagianya mereka untuk Anda. Sekarang, karena Anda seorang mantan perokok, berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda melanjutkan keberhasilan Anda. Bila Anda menginginkan rokok kembali, tutup mata Anda dan ingat Anda atau bayangkan adegan orang-orang yang merokok dalam ruangan yang Anda alami saat dihipnotis. Lihatlah dan bayangkan wajah orang yang Anda lihat di sana. Tahan terus adegan tersebut di pikiran Anda selama 15-20 detik, lalu bayangkan diri Anda berada di tempat favorit, santai, merasa bersih dan bahagia sebagai mantan perokok. Tahan terus adegan ini dalam pikiran Anda selama 15-20 detik. Selamat, tetap teguh dan Anda akan berhasil menjadi mantan perokok selamanya. Dan sekarang saya harus pergi.
Jadi saat ini Anda siap. Hitung dari 1 sampai 5. Bukalah mata Anda dan Anda sekarang resmi menjadi seorang mantan perokok. Saat Anda terbangun hari ini, Anda akan menjadi mantan perokok selamanya. 1, 2, 3, 4, 5.